Jalan Tepus Raya, tembus Mencah yang simpang 3 arah ke Tabuali dan ke Kobak. Tunggu sebentar. Jadi saya video. Ini ujung Tepus ya. Jadi daerah Tepus ini aspalnya sudah pada habis tanpa batang. Jadi untuk Bangka ekonominya saat ini turun drastis. Kalau diperkirakan turun 50%. Dalam keadaan kritis. Kalau inflasi di atas 10 ya, prediksi ya. Nah, saya belok kanan. Jadi sambil jalan, sambil cerita tentang keadaan Bangka ini. Jadi setelah penurunan harga timah dan harga sawit pengaruh besar, tapi yang dilihat penurunan harga timah dan banyak penambang timah tidak menambang karena harga BBM naik drastis, sehingga penambang timah memikirkan bahan bakar karena dia operasionalnya besar, tidak hanya diimbangin dari penjualan timah. Jadi kendala juga untuk kita sebagai pedagang. Jadi saya survei beberapa hari ini udah toko sembako mengeluh nih, dibilang sepi. Jadi saya sempat ajak ngobrol dan memang pembeliannya turun drastis, daya belinya maksudnya. Jadi hati-hati untuk presiden dan gubernur. Nah, kalau selesai G20 di Belitung, kalau nggak ada perubahan untuk Bangka, tidak ada kenaikan harga timah
Jadi masyarakat sudah banyak bahasa Bangkanya begadang ya, kebutuhan tinggi, termasuk BBM, gara-gara BBM naik, dan penambang timah tidak bebas seperti biasa ya. Efek keduanya yaitu mereka tidak bebas ambil tambang timahnya. Kedua, dia operasionalnya besar. Ini keuntungan buat perusahaan tambang timah ya, yang bisa dikuasain seluruh Bangka, bahkan di darat maupun laut. Jadi sebagai presiden dan gubernur harus bijak. Kalau enggak seperti tahun 2004 atau tahun 98 itu Presiden Soeharto lengser. Tahun 2004 BBM naik, daya beli turun 50%. Jadi khusus yang pedagang kita, saya rasa bertahan sampai kapan, karena dia operasional besar, daya beli turun. Apakah mereka masih mau keliling Bangka untuk pedagang, termasuk saya? Ini tidak tahu ya, tidak bisa dijawab. Namun harapan kita BBM bisa diturunkan, harga sawit dinaikkan, harga timah dinaikkan, penambang timah bisa jalan seperti biasa ya. Jadi itu yang terpenting ya. Saya sudah berkali-kali kasih masukan ini. Cuma pemerintah kalau tidak menyadari pengaruh besarnya nanti ya, bisa dilihat ya. Presiden dan gubernur hati-hati, lihat aja nanti ya keadaan masyarakat. Anda sebagai kepercayaan dari masyarakat memegang pemerintahan, harus melihat orang hidup yang miskin. Masalah dikasih uang 600.000 tersebut tidak berarti buat masyarakat sebenarnya ya. Bukan berarti, itu tidak berarti ya, karena biaya hidup mahal. Jadi lihat saja ya keadaan ke depan. Walau sawit harganya 16, sekarang turun lagi. Saya lihat kemarin infonya 2000 di Bangka Barat, sekarang info di Bangka Tengah ini 1600. Jadi perbedaan harga pun beda. Jual singkong juga, tadi yang menjual singkong, konsumen bilang jadi harganya itu 1 ton itu cuman 800.000 dia terima bersihnya ya. Jadi sekarang penambang timah di seluruh Bangka ini turun drastis 80%, 70% sampai 80%. Ya, pemerintah harus lihat kembali ya. Karena pendobrak ekonomi Bangka ini adalah pemain timah rakyat, bukan pemain timah kapal isap atau penambang timah TN atau PT perusahaan timah ya. Itu tidak ada pengaruh buat pedagang. Yang pengaruh besar adalah kalau penambang timahnya berjalan aktif kembali dan harga sawit, harga timah naik. Nah, kurang lebih harga timahnya 200.000-300.000 per kilo. Kalau sawit minimal 3.000. Ya, Anda bisa lihat ya
Saya bekas tambang timah ditanam sawit, jadi tidak ada merusak lahan. Kalau dulu 7 tahun lebih yang lalu saya pulang dari Jakarta, memang lihat dari atas dari pesawat itu kolong-kolongnya banyak, karena dulu masih hidup susah sekali ya. Sehingga tidak diolah tanah kosong setelah pengambilan tambang timah. Beda dengan sekarang, habis ambil tambang timah ditanam sawit ya, dibangun satu wisata. Beda jadi ya. Jadi pemerintah harus perhatikan itu dan lihat di lapangan ya, bukan hanya melalui logika atau pikiran ya. Lihat di lapangan, bukan hanya di ibu kota yang dicek, sampai Anda lihat ujung daerah di mana ya, hutan-hutan besar dipenuhi oleh sawit sekarang. Cuma kurang mendukungnya timah murah, sawit murah, karet murah. Tadi karet katanya 5.000 per kilo. Jadi serba salah. Untuk nelayan juga terpengaruh karena bahan bakarnya mahal. Jadi nelayan juga terpengaruh. Ya, semuanya terpengaruh. Jadi pengaruh besar buat kita semua di Bangka. Jadi setelah G20 7 September sampai 9 September hasilnya adalah timah bisa naik, sawit bisa naik, karet bisa naik, penambang bisa aktif, dan ekonomi akan bangkit. Karena kita lama di Bangka jadi tahu keadaan Bangka. Jadi Gubernur Pak El Jaldi sebelumnya itu sudah bagus penerapannya ya, bukan saya memuji dia ya, tapi dia memimpin sudah bagus ya. Dia bebaskan orang penambang timah dan harga sawit, harga timah naik ya, lada satunya harus naik juga. Jadi itu sudah bagus dia memimpin ya. Saya bilang dia sudah bagus. Dia lebih pintar tentang ekonomi ya, dia lebih mengerti tentang masyarakat. Jadi saya bukan bantu Pak El Jaldi gubernur yang sebelumnya, bantu promosi untuk dia menjabat lagi 2024, tapi saya bilang dia lebih bagus. Kalau dia gandengin saya jadi wakilnya, saya mau, saya siap. Dan saya lihat masyarakat yang dibutuhkan adalah bukan skill seseorang jadi pemimpin, tapi bukti bagaimana dia mensejahterakan masyarakat. Itu yang terpenting ya. Kalau dia bisa bukti mensejahterakan masyarakat, itu baru luar biasa ya. Jadi saya juga 2024 ingin jadi pejabat. Kalau saya dikehendakin oleh Tuhan, mau jadi gubernur Bangka boleh, mau gubernur Jakarta boleh, atau jadi presiden atau wakil presiden, itu pilihan saya. Kalau saya dapat satu posisi dari itu, saya akan ambil dan saya siap. Seperti ini biasa rame ya, lalu lintas itu rame sekali biasa. Saya biasa tidak bisa santai dan begini ya, ini adalah santai saya. Jadi karena aktivitas kurang ya, inilah keadaan Bangka sekarang. Biasa jam segini lagi sibuk-sibuknya ya, lagi rame-ramenya lalu lintas. Jadi saya berharap dan memberi masukan ini
sebenarnya luar biasa buat pejabat, ya, terutama presiden dan Pak Gubernur, ya. Nah, jadi 2024 kalau saya bukan calon presiden, orang lain yang calon presiden, saya mau jadi wakilnya, sehingga saya bisa membantu seluruh Indonesia untuk mengatasi keadaan ekonomi, ya. Tapi kalau orang lain jadi presidennya seperti yang saya dukung saat ini, ya ada 3 orang kali, ya, terutama Pak Prabowo, Pak Ahok, dan ini, ya, Pak Hari Tanu Sutio. Itu saya dukung dia kelihatan bisa memimpin Indonesia ini ke depan, ya, yang pintar ekonomi lah, ya, untuk presidennya. Nah, termasuk saya kalau dipilih, saya mau juga siap. Nah, karena saya semuanya udah belajar di pertanian, nelayan, dan perdagangan, serta yang lain-lain. Nah, jadi ini sudah sepertiga lagi sampai nih di Penca, ya, arah ke Tapali dan arah ke Toba, ya. Nah, jadi daerah sini juga perlu perbaikan aspalnya, karena jalannya banyak berlubang, ya. Jadi jalan di sini perlu perhatian dari Bangka Selatan ini. Ya, saya sebelumnya juga sudah pernah bikin videonya, tapi khusus di Tepus itu. Kalau ini mengarah jalan dari Tepus ke Benca, ya. Itu lihat mobil lewat, ya. Depannya lubang besar. Jadi keadaan jalannya seperti ini, ya. Ampere cuma 10, ya, 20. Nah, ini lebih parah nih, ya, dulu parah sekali dulu. Nah, ini lihat beceknya luar biasa, ya. Motor baru habis cuci nih, kemarin dulu habis cuci nih, kemarin, bukan kemarin dulu. Terus ini dalam, ya. Nah, jadi di samping sawit ini bekas tambang semua, ya. Api dari jadi sebenarnya tidak merusak lingkungan kalau khusus petambang masyarakat. Anda penasaran, Anda cek di lapangan, ya. Kalau masalah banjir atau apa itu alam, bukan karena TI, ya. Nah, karena kalau dia jembatan roboh itu karena pemerintah lambat untuk membuat saluran airnya, ya. Kalau saya lihat, ya, dulunya saya menyalahkan orang tambang timah, tapi setelah kita cek, kesalahan pemerintah yang lambat untuk bikin got-got saluran. Nah, seperti ini, mana ada gotnya, ya. Jadi air hujan lebat, ya, larinya ya ke daerah lain, ya. Nah,
terutama bisa merusak aspal karena nggak ada kuatnya. Jadi bagi Anda yang di luar Bangka, jangan bilang jalan Bangka bagus, mulus. Yang mulus itu paling jalan raya. Dan itu pun sebagian ada tambal-tambal. Jadi jangan bilang Bangka ini jalannya bagus. Anda belum ke Bangka, keliling Bangka. Anda keliling Bangka kayak saya, Anda baru tahu. Jalan yang belum diaspal aja masih banyak rumah penduduk ya. Mungkin setiap kabupaten ada. Ini jalan naik ini. Nah, aspalnya udah lubang-lubang. Dan juga Anda jangan bilang orang Bangka kaya, karena kita lihat rumah papan, rumah kumuh tetap banyak ya. Nah, saya dulu juga prasangka bahwa di Bangka tidak ada rumah kumuh, tapi ternyata hampir seluruh Bangka lah saya rasa masih ada rumah kumuh, termasuk ibu kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang, lihat Kota, Mentau, Bringu, Pakuali, pasti ada rumah kumuh ya. Jadi kalau bisa ini lubang-lubang berharap segera ditambal ya, itu ya. Jadi Presiden umumkan bahwa dia banyak mengeluarkan biaya untuk pembangunan daerah. Ya dicek aja ini. Nah, ini jalan daerah terparah salah satunya ya. Pernya cuma 10. Ah, lubang.
kita lihat berapa menit, prediksi setengah jam. Ini baru jalur 2. Pelangnya kelihatan pelang. Saya sekianin dulu videonya. Ini simpang 3 Bencah. Nah, ini daerah Bencah simpang 3, satu ke Taboli, satu ke Kobak, nah, satu ke Tepos. Sekian dulu, terima kasih. Semoga Anda puas tontonnya. Dan Anda dukung, Anda tekan subscribe, like, kasih komen.